Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulghah fi Ahaditsil Ahkam karya Ibnu Al-Mulaqqin wafat 804 rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada bab tentang taflis atau penetapan sebagai orang yang bangkrut di dalam bisnisnya. Monggo. Riwayatnya siapa tadi? Abu Hurairah ya? Okay. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila aflasa bangkrut ar-rajulu seorang laki-laki, fawajada lalu mendapati ar-rajulu lelaki yang lain, mata'ahu barangnya bi'ainihi dengan zatnya, maksudnya masih belum berubah, fahuwa maka si orang lain tadi ahaqqu bihi lebih berhak terhadap barang tersebut, wa fi lafdhin dan dalam satu lafal yang lain lebih berhak dari siapa? Minal ghurama'i daripada para piutang-piutang yang lain." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab ini bicara tentang taflis. Taflis itu penetapan status seseorang sebagai orang yang bangkrut. Yang disebut bangkrut itu adalah ketika hutangnya lebih banyak daripada harta yang tersisa miliknya. Misalnya saya punya hutang 1 miliar misalnya. Rumah saya kalau dijual nilainya 200 juta, mobilnya 10 juta misalnya. Itu seandainya dijual semua pun tidak bisa untuk melunasi utang 1 miliar. Itu namanya bangkrut. Nah, penetapan bangkrut ini, taflis ini yang menetapkan adalah penguasa. Dalam hal ini yaitu adalah hakim. Nah, maka hakim akan melihat ya berapa hutangnya, kemudian akan menilai berapa jumlah harta yang tersisa milik dia. Maka dia bisa menetapkan ini orang statusnya sudah bangkrut. Nah, kalau sudah disetatuskan bangkrut, maka yang terjadi adalah wal hajr, dan dibatasi alias dia tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang tersisa tadi. Maka tidak boleh, misalnya saya kemudian melakukan jual beli, tidak bisa ya. Saya punya utang 1M, sementara harta saya tidak mencukupi untuk utang 1M tadi. Saya menjual barang saya yang tersisa juga nggak boleh, karena berarti saya masih punya utang belum terlunasi kepada orang-orang yang saya hutang kepada mereka. Nah, itulah yang disebut sebagai taflis atau penetapan hukum sebagai bangkrut, wal hajar, dan pembatasan terhadap orang yang bangkrut tadi supaya tidak melakukan sesuatu terhadap barang-barang yang tersisa milik dia. Adapun hadisnya, maka Rasulullah menjelaskan apabila seseorang itu bangkrut, dalam contoh tadi saya yang bangkrut, kemudian saya kan punya utang kepada banyak orang. Saya misalnya bisnis motor, saya sudah beli dari orang-orang motor untuk saya jual di showroom saya. Nah, ada seseorang yang ngutangi saya motor, dia mendapati mata'ahu bi'ainihi,
motor yang dulu saya ambil dari dia masih utuh di showroom saya. Nah, maka orang yang memberikan kepada saya motor tadi yang belum saya bayar uangnya, itulah ahaqqu bihi. Dia lebih berhak untuk mengambil motor tersebut daripada piutang-piutang yang lain. Yang datang ke rumah saya misalnya 2 orang. Satunya saya kulak motor dari dia, satunya saya kulak mobil dari dia. Nah, ternyata yang tersisa di showroom cuma 1 motor. Nah, dari 2 orang ini yang paling berhak adalah yang minjemi saya atau ngutangi saya motor. Dengan syarat ini bi'ainihi, motornya masih zatnya dulu. Saya misalnya beli dari dia itu Vario, motornya masih Vario. Adapun kalau Vario dia sudah saya jual, kemudian saya beli lagi dalam bentuk motor yang lain, maka dia tidak berhak terhadap motor tadi. Sehingga motor yang tersisa dibagi 2 orang, ya, karena saya punya 2 orang piutang. Ya. Nah, cara pembagiannya bagaimana? Sesuai persentase hutangnya. Misalnya hutang saya kepada si pemberi motor ini 1 juta, kemudian kepada si pemberi mobil ini 2 juta. Nah, berarti ini kan satunya 50%-nya dari satunya lagi, ya, sehingga diberikan sesuai persentase hutangnya tersebut. Ini syarat pertama, ya, harus masih bi'ainihi, masih zatnya. Ada syarat satu lagi yang tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Kita lihat hadisnya. Famanahu, atau kita cari dalam kitab Bulughul Maram, ya. Karena hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ini syarat yang kedua. Walam yaqbidil ladzi ba'ahu min thamanihi syai'an. Sementara dia belum memegang sebagian dari harganya sedikit pun. Motor Vario tadi yang saya ambil dari dia, saya belum bayar sedikit pun. Kalau sudah saya bayar, misalnya sudah saya bayar separuh, kurang separuh, maka motor ini tadi tidak dia miliki sendiri, tidak, tapi dibagi berdua. Sehingga syaratnya harus ada 2, ya. Syarat yang pertama disebutkan dalam hadis yang kita baca ini tadi, yaitu harus barangnya masih utuh, bukan barang yang lain, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah dia belum memegang apapun dari harga barang yang tersisa tersebut. Kalau sudah saya mengambil harga dari barang tersebut, maka saya tidak lagi berhak terhadap barang itu. Jelas ini? Berikutnya, Ustaz. يوم أنفقه وأنا ابن 14 فأنفقني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Uridtu, saya dihadapkan ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kapan itu? Yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Perang Uhud ini tahun 2 Hijriah. Wa ana, sementara saya waktu itu ibnu anak 14, usia 14 tahun. Jadi ingin ikut perang 14 tahun. Falam yujizni, maka beliau tidak membolehkan saya untuk ikut perang, alias dianggap masih cilik. Wa uridtu, dan saya dihadapkan lagi alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal khandaqi, pada hari perang Khandaq. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Uhud tadi bukan 2, ya, 3. Jadi Uhud ini adalah 3 Hijriah. Sementara yang perang Khandaq ini adalah 5 Hijriah. Wa ana, sementara saya ibnu anak usia 15, 15 tahun. Fa ajazani, lalu Nabi membolehkan saya ikut perang. Hadis ini bicara tentang apa? Tentang hajr, pembatasan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pembatasan artinya seseorang dibatasi tidak boleh melakukan sesuatu terhadap harta yang dia miliki. Nah, ada orang-orang yang dibatasi oleh Islam sehingga tidak boleh melakukan sesuatu terhadap harta yang dia miliki. Salah satunya tadi, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Apakah ada yang lain? Ada. Anak kecil, ini tidak boleh dia melakukan sesuatu terhadap hartanya.
Saya mati, anak saya dapat warisan. Warisan dia mobil, misalnya. Dia masih anak kecil SD, nah, dia jual mobilnya, nggak sah. Karena dia masih hajar, terbatas. Kemudian ada orang gila, nah, ini terbatas juga, nggak boleh. Dari banyak orang yang terbatas ini, yang dibatasi ini ada dibagi dua macam. Ada yang dibatasi karena maslahat dia sendiri, ada yang dibatasi karena maslahat orang lain. Orang bangkrut ini tadi dibatasi itu karena maslahat orang lain, karena dia masih punya utang kepada banyak orang. Nah, maka dibatasi supaya maslahat untuk orang-orang yang diutangi tadi. Tapi kalau orang gila dan anak kecil, ini dibatasi untuk maslahat dirinya sendiri. Orang gila jualan, nanti pasti ditipu, Pak. Nah, maka tidak boleh jualan. Kenapa? Supaya dia termaslahati dengan supaya tidak tertipu. Nah, maka kaitan hadis ini dengan bab hajar adalah anak kecil itu masih belum sah untuk melakukan jual beli, maka jadi dimasukkan dalam bab jual beli. Meskipun ini hadisnya bicara masalah perang, tapi hukumnya sama. 14 tahun masih dianggap kecil, belum boleh perang, berarti 14 tahun dianggap kecil, tidak boleh melakukan jual beli. 14 tahun menjual rumahnya nggak sah. Tapi tentu saja 14 tahun ini bukan batasan satu-satunya, ya. Karena balik sebagaimana kita tahu ada 4 tandanya. Alamatul bulugh, tanda-tanda balik ada 4. Yang pertama al-haid, ini untuk perempuan. Ini perempuan sudah haid berarti sudah balik, sudah sah jual beli. Yang kedua adalah imbatul anah, tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, berarti sudah balik maka sudah sah jual beli. Yang ketiga adalah al-ihtilam, mimpi basah. Berarti sudah mimpi basah, sudah balik, sudah sah jual beli. Kemudian yang keempat ini tadi, ya, bulughu 15 sanah, mencapai usia 15 tahun. Nah, salah satu dari 4 ini sudah muncul, berarti dia sudah balik, maka sudah sah jual belinya. Nah, di sini usia 14 tahun belum diizinkan oleh Nabi untuk berperang karena Nabi mengira dia belum ihtilam, belum tumbuh bulu kemaluan, sehingga satu-satunya yang diketahui adalah usia 15 tahun ini. Tapi kalau seandainya 14 tahun sudah mimpi basah, nah ini sudah boleh ikut perang, Pak. Sudah 14 tahun sudah mimpi basah, baru 14 tahun sudah mimpi basah, boleh jual beli. Dia menjual rumahnya, warisan dari orang tuanya, sah. Tapi kalau belum balik, tidak sah jual belinya. Muncul pertanyaan, bukankah anak-anak kita, anak kecil saja sudah melakukan jual beli? Anak saya paling kecil tuh Nisrin, usia mungkin setahun lebih. Nah, kalau mendengar ada orang jualan cilok pasti minta uang di. Nah, dikasih uang 1.000, 2.000. Itu tidak dianggap jual beli, Pak. Itu istilahnya muawadhah, tukar menukar. Yaitu dia membawa uang 1.000 ditukar dengan cilok, dapat 2, gitu. Nah, itu bukan jual beli, maka itu tidak dihubung-hubungkan dengan hadis ini, nggak ada kaitannya. Jadi yang dimaksud jual beli itu jual beli yang besar, misalnya mobil, motor, kemudian rumah, tanah, sawah. Nah, itu ya, artilah yang disebut sebagai jual beli yang harus memenuhi syarat-syarat ini tadi. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya para sahabat Nabi SAW sebelum perang itu minta izin kepada Nabi, muridtu, ya, dihadapkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini daftar nama anak-anak yang ingin ikut perang. Nah, maka Nabi melihat, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya mungkin tidak pakai daftar ya, tapi orangnya dibawa. Mana anaknya mana? Oh ini nggak boleh, ini boleh. Nah, maka Nabi melihat kepada usia anak-anak yang mendaftar perang tadi. Faedah berikutnya, usia 14 tahun sudah semangat perang, Pak. Lah kita ini sudah usia berapa? Belum pernah melakukan perang. Nah, maka ini pelajaran penting untuk kita, bahwa kita ini kalau dibandingkan dengan para sahabat Nabi itu masih sangat jauh, tidak bisa dibandingkan. Itu seperti antara langit dan bumi. Karena itu minimal kita harus sudah meniatkan dalam hati untuk melakukan perang. Apa sabda Nabi? Beliau mengatakan, man mata walam yaghzu, siapa yang mati belum perang, kita belum perang. Walam yuhaddits nafsahu bighazwin, dan belum meniatkan kepada hatinya untuk berperang. Mata ala syu'batin min nifaq,
mati di atas cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini masalah penting berarti. Bukan masalah sepele ini. Karena sampai diancam matinya mati munafik. Nah, sehingga minimal muncul dalam hati kita niatan berperang. Seandainya ada kewajiban perang di Indonesia, saya berangkat. Seandainya saya bisa berangkat ke Palestina, maka saya akan berangkat. Nah, kita ini emang nggak mampu, Pak. Mau ngirimkan makanan saja lewat kapal, sampai hari ini juga belum sampai ke Gaza, susah. Nah, maka memang karena tidak ada kemampuan, dimaafkan. Tapi harus ada niatan dalam hati. Monggo. Bagus sekali. Angka penggunaan itu radhiyallahu anhu annahu taqawwala nabi al-rasul kainan kana lahu alaihi wa tafa'at aswatuhuma fil masjid hatta sami'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaihi wa nada ya Ka'ab qala labbaika ya Rasulullah wa asyara bi yadihi an yudhi satra fa qala qad fa'altu fa qala qad. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dan Ka'ab bin Malik ini salah satu dari sahabat Nabi yang dulu ditunda, tidak dimaafkan karena tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Ada 3 orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah itu, sampai 50 hari tidak diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ka'ab ini annahu, bahwasanya dia itu taqadha, menagih kepada siapa? Menagih hutang maksudnya, Pak. Kepada Ibnu Abi Hadrat, ini juga sahabat Nabi. Dainan, satu hutang yang kana adalah hutang itu alihi, atas tanggungan Ibnu Abi Hadrat. Berarti Ka'ab ini kaya, Pak, bisa ngutangi kepada Ibnu Abi Hadrat. Fartafa'at, maka meninggilah aswatuhuma, suara-suara keduanya, fil masjidi, di dalam masjid. Hatta, sehingga sami'ahuma, mendengar keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok sampai Nabi dengar? Ya karena rumahnya mepet dengan masjid. Fa kharaja, lalu Nabi keluar, ilaihi, kepada dia, wa nada, dan menyeru, ya Ka'ab, wahai Ka'ab. Qala, Ka'ab mengatakan, labbaika, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara, lalu beliau berisyarat, biyadihi, dengan telapak tangannya. Apa isyaratnya? An, bahwasanya, dha', letakkanlah, letakkan maksudnya kurangilah, asyatra, separuh. Jadi misalnya utangnya 1 juta, kamu turunkan jadi setengah juta aja, ya 500.000. Faqala, maka dia mengatakan, qad fa'atu, saya sudah lakukan ya Rasulullah. Maksudnya saya taat ya Rasulullah. Jadi saya sudah lakukan, maksudnya bukan berarti kemarin sudah saya lakukan, bukan. Saat ini saya lakukan, ya. Saya manut, maksudnya gitu. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, qum, berdirilah wahai Ka'ab, faqdihi, maka berdirilah wahai Ibnu Abi Hadrat, faqdihi, lalu lunasilah kepada Ka'ab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam itu disyariatkan namanya as-sulh, damai. Apa definisi damai? Nah, mari kita lihat definisi damai. Untuk mengetahui definisi damai, ini kitabnya, Pak. Kitab Kamus Bahasa Para Ulama. Tulis saja as-sulh, nanti akan muncul definisinya pada huruf shad, ya. Beliau mengatakan adalah as-sulhu, damai itu adalah aqdun, satu akad, yarfa'u, yang menyelesaikan atau meniadakan, an-nizaa, perselisihan, bitaradi, dengan cara saling ridho. Nah, ini definisi dari apa? As-sulh atau damai. Satu akad untuk melenyapkan perselisihan dengan cara saling ridho. Ini tadi ada perselisihan antara 2 orang, Ka'ab sama Ibnu Abi Hadrat, yaitu masalah nagih utang. Nah, sampai bertengkar gitu. Nah, suaranya keras. Nah, oleh Nabi didamaikan. Cara mendamaikannya bagaimana? Cara mendamaikannya adalah bitaradi, dengan saling ridho, yaitu disuruh Ka'ab ini menagihnya tidak semuanya, tapi hanya separuh saja. Utangnya 1 juta ditagih 500,
Kemudian Ibnu Abi Hadrat disuruh untuk melunasi 500 tadi. Nah, ini berarti apa? Saling ridho. Nah, seperti ini dilakukan oleh hakim boleh dan juga oleh siapapun, tidak harus hakim. Dalam hal ini memang Rasulullah sebagai hakim, tapi tidak harus hakim. Kita punya tetangga bertengkar. Nah, kita kemudian ikut nimbrung untuk mendamaikan. Itu namanya as-sulh. Ini disyariatkan di dalam Islam. As-sulhu khair, kata Allah dalam Al-Quran. Damai lebih baik daripada tidak damai. Apa fadilahnya mendamaikan orang? Saya temukan amal-amal yang paling afdal, 3 amal. Ma'amila, tidaklah mengamalkan ibnu Adam, manusia, syai'an, sesuatu afdal min, yang lebih utama daripada 3. Apa saja 3 ini? As-salati, salat. Maka mari perbanyak salat sunnah. Yang kedua, wasalahi dzatil bain, dan bagusnya hubungan antar manusia. Nah, berarti mendamaikan itu amal yang baik karena membaguskan hubungan antar manusia. Wa khuluqin hasanin, dan akhlak yang baik. Nah, sehingga kalau bisa ini semuanya kita ambil, Pak. Yaitu ahli kita ini dalam 3 hal. Salat ya ahli, kemudian apa lagi? Mendamaikan orang ya ahli, kemudian akhlaknya baik. Nah, ini kalau kita gabungkan semuanya, berarti kita sudah menggabungkan 3 amal yang afdal menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ini Ka'ab bin Malik memberikan utangan kepada Ibnu Abi Hadrat. Kemudian bertengkar di masjid, fil masjid, bertengkar di masjid. Kata-kata di masjid ini menunjukkan bahwa minta utangnya itu adalah di masjid. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang itu nagih utang di masjid. Ngelunasi utang di masjid juga boleh. Kalau jual beli apa? Tidak boleh. Jadi misalnya saya salam dari sholat, kemudian setelah sholat sunnah ketemu teman saya, kemudian saya ingatkan, mohon maaf kemarin antum beli belum bayar, ya, saya tagih. Nah, nggak ada masalah. Ini bukan jual beli. Ini bukan apa? Jual beli, tapi ini melunasi hutang. Yang ditegur oleh Nabi atau yang disalahkan oleh Nabi ini karena ini irtafa'at aswatuhuma, suaranya keras-keras. Ini yang salah, Pak. Suaranya keras-keras ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, wa iyyakum wa haysyatil aswaqi. Wa iyyakum, dan hindarilah oleh kalian, wa haysyatil aswaqi, keramaian pasar. Jadi keramaian pasar jangan dimasukkan di masjid. Maksud hadis ini adalah jangan rame-rame di masjid. Nah, maka anak-anak kecil pun rame-rame juga enggak benar. Harus kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka supaya tidak ramai. Ada orang sholat, kemudian anak kita ramai dan kita biarkan, ya kita yang dosa karena mengganggu. Kalau sudah kita didik, maka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW keluar, kemudian memanggil Ka'ab, ya Ka'ab. Maka Ka'ab mengatakan labbaika ya Rasulullah. Dan ini adalah ucapan untuk kita mengijabai panggilan orang yang kita muliakan dengan kata-kata labbaika. Ini adalah ucapan kesopanan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dha'i syatr, turunkan separuh, 1 juta menjadi 500.000. Ini ada fadilahnya, Pak, menurunkan hutang dari total menjadi separuh. Kita lihat hadisnya tentang fadilahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andzara mu'siran," barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang susah melunasi hutang, aw wada'a anhu, atau menurunkan dari dia. Menurunkan ini bisa total, bisa sebagian. Kalau tadi oleh Nabi disuruh menurunkan sebagian, syatra, separuh. Boleh juga diturunkan total. Kamu punya utang kepada saya, iya, saya lunaskan semuanya. Saya anggap lunas semua. Nah, itu fadilahnya apa? Adzallahullahu, Allah pasti akan menaungi dia fi dhillih, pada naungan dia, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, sehingga sebisa mungkin seumur hidup kita pernah melakukan ini meskipun hanya 1 kali, yaitu apa? 1, menunda
atau memberi tempo kepada orang yang memang susah untuk melunasi hutang, maka kita turuti. Kamu mau ditunda sampai berapa lama, kita turuti. Kemudian yang kedua adalah wadha'a anhu, ya, menurunkan hutang dia, yaitu diturunkan total atau sebagian. Maka ini fadilahnya akan mendapatkan naungan pada waktu di padang mahsyar, di mana kita sangat butuh kepada naungan karena matahari sangat dekat di atas kepala kita. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna jarun jarahu ayna do'a fasabatan fi sijadi thumma yaqulu Abu Hurairah mali arakum anna mu'ridin wa wallahi la armiyanna biha baina akhtabikum. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna, janganlah mencegah, ahadukum, salah satu dari kalian, yamna'anna, la yamna'anna, betul-betul jangan mencegah, ahadukum, salah satu kalian, wahai umat Islam, jarahu, akan tetangganya, jarun, seorang tetangga, jarahu, akan tetangganya, ayyadha'a, untuk meletakkan. Dalam hadis yang lain, ayyaghriza, untuk menancapkan, khashabatan, ngerti nggih? Ya, khashabatan, satu kayu. Dalam riwayat yang lain, khashabahu, kayu dia, fi jidarihi, pada temboknya. Thumma, kemudian yaqulu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mali, kenapakah saya ini, arakum, saya melihat kalian, wahai para sahabat, wahai para pendengar khutbah, anha, dari sunnah ini, mu'ridin, berpaling, alias acuh tak acuh, seperti malas mendengarkan penjelasan. Wallahi, demi Allah, fa wallahi, maka demi Allah, la armiyanna, sungguh betul-betul saya akan melemparkan, biha, sunnah ini, baina aktafikum, ngerti nggih, di antara tulang-tulang punggung kalian, tulang-tulang yang ada di punggung kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini masih dimasukkan di dalam bab tentang damai. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah menyuruh setiap manusia itu damai dengan tetangganya, tidak usah bertengkar, apalagi masalah-masalah sepele. Masalah sepele contohnya apa? Kayu. Kita punya tembok, tetangga kita membuat jemuran pakaian, kemudian ditancapkan kayunya di tembok kita. Nggak usah bikin perselisihan. Malah kita alhamdulillah saged dapat pahala, panjenengan nempel di tembok saya, monggo silahkan tempel supaya tambah pahala saya. Mestinya berterima kasih, Pak. Karena apa? Dia menempelkan itu tidak sia-sia untuk kita yang punya tembok, pasti ada pahalanya. Nah, sehingga maksud hadis ini adalah jangan sampai perkara-perkara remeh menyebabkan tetangga dengan tetangga jadi bertengkar. Itu maka disebutkan pada bab sulh damai. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, la yamna'an, tetangga jangan mencegah tetangganya untuk nempelkan kayu di tembok dia. Kata-kata jangan mencegah, ini hukumnya apa ini? Larangan ini. Ada yang mengatakan larangan ini hukumnya hanya makruh saja, berarti kita masih boleh mencegah. Pendapat yang kedua, ini larangannya adalah haram, berarti tidak boleh kita mencegah. Nah, di sini kita punya kaidah, Pak. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Ini kaidah. Bahwasanya hukum asal larangan itu haram, sehingga ini jangan dipahami makruh kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan makruh. Berarti ya haram. Tetangga kita menancapkan kayu, kita melarang dia, itu haram. Kalau kita nekat melarang, berarti kita dosa. Terus sekarang kita balik, kalau tetangga itu tidak boleh melarang tetangganya untuk nancep, nah sekarang tetangganya ini nancepin kepada rumah tetangganya, apakah harus minta izin ataukah tidak? Ini diperselisihkan juga oleh para ulama.
Gara-gara larangan tadi diperselisihkan. Okay? Kalau kita mengikuti pendapat bahwa larangan ini haram, berarti seorang tetangga minta izin kepada tetangganya untuk nancap di tembok, itu tidak wajib. Sudah diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau nancapin aja. Nanti kalau tetangga kita marah-marah, kita bacakan hadis ini. Loh, aku harus diizini Nabi. Aku malah rangi sini piye. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya ini adalah makruh saja, berarti kita harus minta izin. Tapi menurut saya lebih bagus sebagai adab, hendaklah kita minta izin. Meskipun tidak wajib minta izin, tapi alangkah bagusnya minta izin. Dan ini membaguskan hubungan antar tetangga, karena kita kemudian ketemu senyum, salam, nah ini bagus. Kemudian minta izin, dia mengizinkan, ini sesuatu yang sangat indah dalam hubungan pertetanggaan. Kemudian di sini kata-katanya khosyabatan, ada taknya. Kalau tak itu berarti satu kayu, khosyabatan satu kayu. Tapi kalau kita baca khosyabahu, ini berarti bisa lebih banyak dari satu. Karena kalau khosyabun tanpa tak, itu artinya banyak kayu. 2 kayu, 3 kayu, 4 kayu, 5 kayu. Karena ada 2 bacaan, boleh dibaca khosyabatan, boleh dibaca khosyabahu, maka ini tidak hanya membatasi 1 kayu saja. 2 kayu, 5 kayu, 10 kayu, pokoknya tidak memadharati tetangga, maka tidak boleh kita cegah. Hadis ini harus tetap kita kaitkan dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW mengatakan la darara wala dirara. Tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadharati. Jadi menancapkan di tembok tetangga boleh, tapi tidak boleh memadharati tetangga. Kita tancapkan di tembok sampai temboknya bolong, nah ini nggak boleh. Bolong tembus maksudnya. Sehingga paku kita nerocos di temboknya tetangga yang dalam, mengganggu, nggak boleh. Selama tidak mengganggu, maka hukumnya adalah diizinkan menancapkan seperti itu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Abu Hurairah semacam marah. Dia mengatakan, kenapa saya lihat kalian itu berpaling dari sunnah yang saya sampaikan ini? Demi Allah, betul-betul akan saya lemparkan sunnah ini di tengah-tengah kalian, alias akan tetap saya sampaikan terus meskipun kalian tidak suka. Ini Abu Hurairah ngomong begini karena dia sebagai wali kota Madinah, Pak. Jadi dia mau memberitahu kepada warganya, orang-orang Madinah, kamu mau nggak terima dengan hadis ini, tetap saya sampaikan, saya wali kota di sini. Nah, maka biha, ya, ini kembalinya kepada apa? As-sunnah. Sunnah ini tetap akan saya lemparkan atau akan saya terapkan di tengah-tengah kalian. Kalian nggak mau, tetap saya terapkan. Tafsiran yang kedua, biha itu maksudnya adalah bil khosyabah. Kalau kalian tidak mengizinkan tetangga menancapkan kayunya di tembokmu, maka kayunya akan saya ambil, saya lemparkan ke kamu saja, supaya kapok kamu. Ini kayu punya hak untuk nempel di tembok kamu, malah nggak boleh. Nah, maka saya lemparkan supaya mengenai kamu saja. Tapi saya lebih suka mengartikan biha ini kembalinya kepada sunnah Nabi tadi yang disampaikan terus oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini perbuatan Abu Hurairah mengingatkan kita tentang sabda Nabi SAW, fadilah amar ma'ruf nahi munkar. Saya lihat hadisnya. Inna min ummati, sesungguhnya di antara umatku, qauman, ada suatu kaum, yu'tauna, mereka diberi pahala mithla ujuri awalihim, semisal pahala orang-orang awal dari mereka, yaitu para sahabat. Jadi umat akhir zaman seperti kita, tapi pahalanya seperti para sahabat. Kapan itu? Yungkirunal munkar, kalau mereka itu melakukan nahi munkar. Nah, ini termasuk apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini dalam bab nahi munkar, ya. Karena orang-orang melarang tetangga, nah ini kemungkaran, kemudian dilarang ulang oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kita berterima kasih kepada Habib Rizik Syihab karena sudah memimpin murid-muridnya untuk yungkirunal munkar. Ini sudah menggugurkan kewajiban kita nahi munkar pada sebagian masalah. Sampai di sini sudah selesai mungkin bab yang sebelumnya, atau masih ada lagi? Sama. Kita baru ini, monggo kita lanjutkan. Kita berhawalatu dotokan. An
Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala malihi fayatta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlu menunda-nunda, al-ghani orang yang mampu, itu adalah zulmun, satu kezaliman, haram itu dilakukan. Wa idza, dan apabila utbi'a dipindahkan, ahadukum salah satu kalian, ala maliin kepada orang yang kaya, yang penuh harta, falyatba', maka hendaklah dia menerima pemindahan tadi. Hadis ini bicara tentang hawalah. Hawalah itu artinya pemindahan, penagihan hutang. Misalnya Pak, saya utang kepada Mas Nen, berapa? 1 juta. Kemudian Mas Nen nagih ke saya, mana utangnya? 1 juta. Nah, kemudian saya bilang, mohon maaf, ini memang sudah jatuh tempo, tapi saya belum punya uang. Tapi saya masih ada uang di Masis 1 juta. Silahkan Mas Senin langsung ke Masis, ambil uang saya 1 juta di sana. Nah, itu berarti saya memindahkan Mas Senin kepada Masis. Itu namanya hawalah, pemindahan penagihan hutang atau pemindahan pelunasan hutang. Itu namanya hawalah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, apabila seseorang dipindahkan kepada orang yang kaya, hendaklah dia menerima pemindahan tadi. Dalam contoh tadi, yang dipindahkan siapa? Mas Senen. Dipindahkan kepada siapa? Kepada Masis. Apakah Mas Senen harus menerima? Harus menerima. Falyatba, hendaklah dia harus menerima. Kalau Mas Senen tidak menerima, berarti dia dosa, melanggar perintah Rasulullah SAW. Apalagi zaman sekarang mudah, tinggal WA saja. Masis, uangnya Ustadz Azid yang diantum tolong kirim ke saya, karena dia punya utang ke saya belum lunas, disuruh melunasi dari uangnya diantum. Oke, nah, tinggal transfer selesai. Tapi memang saya jujur, ini perintah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah perintah ini wajib atau sunnah? Kalau perintah ini wajib, berarti Mas Senen menolak pemindahan tadi dosa. Kalau perintah ini sunnah, berarti Mas Senen menolak pemindahan itu masih boleh. Nah, sekarang kita punya kaidah. Kaidahnya apa? Al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Berarti wajib di sini, wajib menerima. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya adalah di sini disebutkan satu saja, yaitu orang yang saya pindahkan kepada dia itu harus malik, harus kaya, alias ada duitnya gitu. Kalau saya pindahkan kepada orang yang tidak ada duitnya, orang kacek. Mas Senen silahkan ngambil ke teman saya, namanya si Fulan, dan dia orangnya tidak punya uang. Paling di dompetnya cuma 1.000 rupiah, sementara utangnya 1 juta. Berarti saya melakukan sia-sia, memindahkan kepada orang yang tidak ada duitnya. Ini syarat pertama, ya. Syarat yang kedua disebutkan oleh para ahli fikih, tidak disebutkan dalam hadis ini, yaitu orangnya adalah sahal, orangnya mudah. Kalau orangnya susah, sama saja saya berbuat sia-sia. Silahkan ambil uang saya di si Fulan, tapi Fulan itu terkenal sangat susah sekali mengeluarkan uang. Kalau panjenengan ke dia, paling-paling raito apa-apa, itu epil tok. Nah, seperti ini berarti tidak sah atau tidak boleh saya memindahkan kepada orang yang tidak mudah. Jadi syaratnya ada dua. Syarat pertama, dia punya uang sehingga bisa melunasi utang saya tadi yang pertama. Kemudian dia orangnya apa? Mudah. Nah, kata-kata utbi'ah ini dalam riwayat yang lain bukan utbi'ah tapi uhila. Maka dari kata-kata uhila itulah muncul bab namanya apa? Hawalah. Nah, hawalah dari uhila, dipindahkan. Ini adalah bagian kedua dari hadis ini. Sekarang bagian pertama, matlul ghani dzulmun. Penundaan orang yang mampu, maksudnya penundaan dalam melunasi hutang. Itu adalah dzulmun, zalim. Kapan disebut penundaan? Ketika sudah jatuh tempo tapi tidak segera saya bayar. Itu namanya penundaan. Misalnya jatuh tempo tanggal 30, sudah tanggal 30 saya tidak bayar, padahal di kantong saya ada 1 juta tadi. Nah, ini berarti zalim.
Saya tunda 1 hari, tanggal 1, itu berarti saya dolim 1 hari. Saya menunda 1 pekan, berarti dolim selama 1 pekan. Dan ternyata banyak orang yang melakukan penundaan seperti ini, Pak. Maka kata-kata Al-Ghani ini jangan diartikan kaya ya, tapi ada orang yang mampu melunasi ya. Utangnya berapa? 1 juta, ada duit 1 juta, berarti mampu melunasi. Kalau belum jatuh tempo, maka saya tunda, nggak ada masalah. Jatuh tempo tanggal 30, kemudian saya sudah punya duit tanggal 25. Nah, saya nunda nanti sampai tanggal 30, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus dibayar langsung. Tanggal 25 sudah ada duit 1 juta, segera dibayar. Karena belum tentu nanti tanggal 30 kita bisa bayar. Bisa jadi tanggal 26 malah berkurang gara-gara diambil orang, atau berkurang gara-gara hilang. Nah, maka sebelum hilang atau diambil orang dan sebagainya, segera dibayarkan. Kemudian kata-kata Al-Ghani ini menunjukkan bahwa kalau orangnya memang tidak mampu, berarti tidak dolim. Sudah jatuh tempo tanggal 30, tapi betul-betul di kantong saya nggak ada apa-apa, Pak. Utang saya 1 juta, di kantong cuma 100.000. Nah, paling bagus saya datang kepada orang yang ngutangi saya, mohon maaf, hanya ada 100.000. Saya bayar sesuai kemampuan, 100.000. Masih ada 900, mohon dimaafkan lagi atau ditunda lagi ya. Paling bagus seperti itu. Jelas nih? Berikutnya. Wa an Salamah bin Akwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin ukhra. Faqala al-malaiku dain qalu na'am la tatadani. Qala sallu ala sahibikum. Qala Qatadah salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu. Fa shalla alaihi in farajat iqrati al-bukhari. Banyak perbedaannya nih, Ustaz. Nah, coba antum baca satu kalimat saya terjemahkan. An Salamah bin Akwa, dari Salamah bin Akwa radhiyallahu anhu, anna Nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan bijana zatin dengan seorang jenazah ukhra yang lain. Nah, ini berarti lucu ya, belum disebutkan jenazah yang sebelumnya, tiba-tiba jenazah yang lain. Nah, ini pemotongannya yang tidak pas ini. Monggo. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, hal apakah alaihi, atas orang ini, dainun, ada hutang. Jadi sebelum beliau menyolatkan, beliau tanya dulu, karena kalau punya hutang beliau nggak mau menyolatkan. Monggo. Qalu, mereka mengatakan na'am, ya, punya utang. Salah satu dananir, utangnya adalah 3 dinar. 3 dinar berarti berapa, Pak? 3 dinar berapa? Mari kita hitung. Sekarang ini 1 dinar sekitar 7 juta, sekitar saja. Bisa lebih, bisa kurang. Berarti ya 21 miliunan. Lumayan, Pak ya? Lumayan nih, Pak. Bisa beli mobil murah-murahan. Monggo. Qala, beliau mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah untuk sahabat kalian ini. Alias apa? Saya tidak mau menyolatkan dia. Ini menunjukkan 2 hal. Pertama, kalau ada orang punya hutang dan tidak bisa melunasi, maka Nabi tidak mau mensalatkan jenazahnya. Tapi itu di awal Islam. Kemudian di akhir Islam, Nabi sudah kaya baitul malnya, sehingga yang punya hutang-hutang itu oleh Nabi dilunasi dari baitul mal. Yang kedua, menunjukkan bahwa orang yang mati kalau dia muslim itu tetap wajib disolatkan, meskipun imamnya tidak mensolatkan, nggak apa-apa, karena ada satu sebab. Tapi yang lainnya tetap mensolatkan. Dan ini tidak berlaku untuk yang orang meninggalkan utang saja, termasuk orang yang bunuh diri. Nah, itu imamnya tidak usah mensolatkan jenazahnya, khalifahnya Amirul Mukminin tidak usah mensolatkan jenazahnya, atau sekarang ya mungkin kiainya ini nggak usah mensolatkan jenazahnya. Tapi orang-orang biasa seperti kita tetap mensolatkan. Tidak boleh ada orang muslim mati tidak ada yang mensolatkan sama sekali. Kalau tidak ada yang mensolatkan sama sekali, berarti apa? Dosa semuanya, karena ini adalah fardu kifayah. Monggo. Berkata Abu Qatadah,
Salli alaihi, salatlah kepada dia ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa alayya, dan atas tanggungan saya, dainuhu, utangnya. Maksudnya saya lunasi utangnya tadi 3 dinar. Monggo. Fasalla alaihi, lalu Nabi pun mau mensalatkan jenazahnya. Infarada, bersendiri, bi ikhrajihi, dengan meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ini saya hari-hari ini memang belum bisa menyiapkan materinya, Pak, karena habis waktu untuk ngajar santri-santri ya, dari pagi sampai sore ya udah lelah nih, sehingga sudah nggak ada kesempatan untuk mempersiapkan seperti ini. Tapi alhamdulillah ya kita bisa persiapkan di majelis dari bacaan beliau Ustaz Abdul Hasan. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Abu Qatadah mengatakan, sholatkan jenazahnya ya Rasulullah, saya tanggung hutang dia, saya tanggung pelunasannya. Ini menunjukkan bahwa pelunasan hutang tidak harus ditanggung oleh ahli waris, oleh siapapun silahkan. Sehingga ini berlaku juga untuk hutang puasa. Ada orang mati punya hutang puasa, dilunasi oleh siapa? Bebas. Hadisnya mengatakan, man mata wa alaihi siyam, siapa yang mati menanggung hutang puasa, shama anhu waliyuh, dilunasi puasa tadi oleh walinya alias ahli warisnya. Nah, kata-kata wali atau ahli waris ini tidak wajib. Ini kata-kata wali ini adalah istilahnya kharaja makhraja al-ghalib. Munculnya kata-kata wali yang artinya adalah waris ya, ahli waris, itu adalah karena kebiasaannya yang melunasi adalah ahli waris. Jadi seandainya saya mati punya utang puasa, kemudian adik saya melunasi karena dia ahli waris, bisa. Tetangga saya melunasi padahal bukan ahli waris, bisa, nggak ada masalah ya. Sebagaimana utang tadi, ini yang melunasi siapa? Abu Qatadah. Abu Qatadah siapa? Tetangganya, bukan kerabatnya. Nah, maka boleh tetangga melunasi. Kemudian faedah kedua, di sini disebutkan 3 dinar. Dan tadi sudah kita sebutkan 3 dinar adalah sekitar 21 juta. Dalam riwayat yang lain bukan 3 dinar tapi 2 dinar. Nah, mari kita lihat hadisnya dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini disarankan oleh sebagian guru kami untuk dikatamkan setiap tahun minimal sekali, Pak. Jadi setiap tahun sekali katam Bulughul Maram, katam lagi supaya teringat di sini. Nah, maka seperti baca Quran. Nah, ini alhamdulillah saya juga ingin melakukan saran beliau ya, Bulughul Maram dikatamkan setiap tahun minimal pada bulan Ramadan kita baca ulang. Nah, di sini dikatakan qulna, kami mengatakan dinaroni, 2 dinar. Qala Abu Qatadah mengatakan ad-dinaroni alayya, 2 dinar saya tanggung wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lain sahih. Nah, yang benar yang mana? Di sini 3 dinar, sementara di sini riwayat Abu Dawud 2 dinar. Ini semuanya benar, Pak. Ini bisa jadi 2 kali kejadian. Ada satu orang utangnya 3 dinar, oleh Abu Qatadah bayar. Kemudian ada orang lagi utangnya 2 dinar, oleh Abu Qatadah bayar. Karena hadisnya sama-sama sahih. Kalau sama-sama sahih, maka ketika bertentangan itu kaidahnya adalah yuhmalu alat ta'addud. Yuhmalu dipahami alat ta'addud, kejadiannya berulang-ulang. Jadi kejadiannya 2 kali. Lebih bagus mengatakan seperti ini daripada kita mentarjih, oh ini yang kuat adalah yang 3 atau yang kuat adalah yang 2. Karena kalau kita tarjih berarti satu riwayat kita buang, satunya kita pakai. Padahal sama-sama sahih. Nah, maka di sini ada kaidah. I'malu ad-dalilaini aula min ihmali ahadihima. Menggunakan 2 dalil semuanya lebih utama daripada meninggalkan salah satu dalil. Nah, sehingga 2 riwayat ini kita gabungkan. Bagaimana caranya? Yaitu 2 kali kejadian. Inilah yang dapat kita bicarakan. Mudah-mudahan semua kita bebas dari tanggungan hutang sehingga mati tidak meninggalkan hutang. Oh ya, saya teringat satu hadis sebagai penutup, Pak. Monggo, Pak.
Hanya kesulitan. Nggih. Umpamanya orang tua dan anak, kalau saya utang, saya utang pada anak saya supaya mati. Nggih. Dan saya itu jadi Ya, seorang bapak utang kepada anaknya, kemudian mati. Maka utangnya bisa dilunasi dari warisan. Bisa juga anaknya tadi membebaskan. Udah bapak nggak usah tak hitung utang lah. Nah, sehingga utangnya lunas. Tapi kalau anaknya tidak melunaskan, ya berarti diambilkan dari apa? Warisan. Aku baliknya. Sama juga. Ya. Anak punya utang kepada bapak, anaknya mati, bapaknya masih hidup. Boleh dia melunaskan hutangnya. Udahlah, nggak usah dianggap utang. Ya. Saya lunaskan. Atau yaitu diambil dari warisannya. Nah, sehingga sebelum warisan dibagi itu ada 4 yang harus dilakukan. Mengurusi jenazah jenazahnya tadi, penguburan dan sebagainya. Kemudian diambil dari uang warisan tadi, kalau memang tidak ada yang ngurusi. Kemudian yang kedua, utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian utangnya kepada manusia. Kemudian wasiat dia. Nah, kalau sudah 4 ini selesai, baru kemudian dibagi warisan. Nah, adapun hadis yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, ini sabda Nabi, man faraqar ruhu jasadahu, siapa yang ruhnya itu memisai jasadnya alias mati, wa huwa bari'un min thalath, sementara dia bebas dari 3, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. 1, bebas dari sombong, maka harus dibersihkan sombong dari hati. 2, bebas dari hutang, maka mati jangan meninggalkan hutang. 3, bebas dari hulul, yaitu korupsi, maka jangan melakukan korupsi. Nah, mati bebas dari 3 ini jaminan masuk jannah. Bersihkan hati, jangan sombong, jangan korupsi, jangan utang. Apakah berarti utang tidak boleh? Bukan tidak boleh, tapi sebisa mungkin sudah lunas sebelum mati. Karena kalau mati belum lunas, ya masih tergantung nanti, ya maksur, tertahan, belum bisa mendapatkan kebaikan yang semestinya dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.